Selamat pagi berkah dalam anak-anak semua. Selamat berkat dalam pagi. Mana kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa. Hebat-hebat semua menjaga kesehatan. Nah, itu ya. Harus tetap dijaga selalu kesehatannya. Tadi pagi sudah memberikan materi yang dipelajari. Apakah sudah dibaca-baca materinya? Sudah. Ini tema 7, subtema 4, pembelajaran berapa ya tadi ya? 2. Pembelajaran 2. Betul sekali. Lalu Pak Oki juga telah memberikan tugas untuk mengerjakan LKS-nya. Apakah sudah dikerjakan? Sudah. Kalau sudah, dibahas sambil pendalaman materi ya. Materi pada pembelajaran 2 kali ini. Baiklah, sekarang siapkan semuanya. Dan kita langsung saja bahas. Nah, ini pembahasan soal tema 7, subtema 4, pembelajaran 2. Mulai dari A, pilihan ganda. Nah, nomor 1. Nomor 1 coba Lucresia, nomor 1 Lucresia. Upaya menjaga keselamatan diri sendiri saat berenang di kolam adalah A. Memakai pakaian renang. Betul sekali, A. Memakai pakaian renang. Nah, ini merupakan upaya untuk menjaga keselamatan diri, gitu ya. Memakai pakaian renang termasuk upaya menjaga keselamatan saat berenang di kolam tentunya. Kalau pakaian sehari-hari seperti kaos yang terbuat dari katun atau kapas itu bisa menyebarkan kuman ke dalam air kolam renang, itu ya. Makanya di kolam renang itu ada larangan untuk menggunakan kaos. Itu. Makanya di kolam renang itu wajib menggunakan pakaian renang, karena pakaian renang itu kan bahannya khusus ya, khusus berenang di kolam renang. Dan tentunya tidak bisa menyebarkan kuman. Nah, sekarang kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 2 coba Mavelyn, ada Mavelyn ini ya. Berapa? Ayo lanjut nomor 2 Mavelyn. 2. Upaya menjaga keselamatan orang lain saat berenang di kolam renang adalah menggunakan pelampung. Keselamatan orang lain yang ditanya ya. Upaya untuk menjaga keselamatan orang lain. Kalau menggunakan pelampung itu keselamatan diri ya. Berarti yang mana ini ya? Menjaga kebersihan air kolam renang. Nah, kalau menjaga kebersihan air kolam renang itu bisa keselamatan diri, bisa juga keselamatan orang lain. Tapi yang paling tepat itu adalah yang D ya. Yang paling tepat ini, berhati-hati saat berjalan di tepi kolam dengan teman. Nah, ini itu juga termasuk menjaga keselamatan orang lain. Harus berhati-hati. Tapi dengarkan dulu. Yang C itu juga tepat ya, menjaga kebersihan air kolam renang itu juga tepat. Gak apa-apa, wis. Yang jawab C itu betul juga ya. Yang jawab C betul juga. Tapi di LKS-nya tulis jawabannya yang D aja ya. Yang C juga tepat itu ya, untuk menjaga keselamatan orang lain itu termasuk juga itu yang C. Ngerti? Nah, tapi kalau pilihan yang A dan B itu menjaga keselamatan diri itu ya. Ada pengawasan orang lain, itu orang dewasa itu juga untuk menjaga keselamatan diri. Ya, sekarang kita lanjut nomor 3. Nomor 3 coba Nadine, nomor 3 Din. Ya, keberagaman ukuran tubuh adalah C. Gemuk dan
Betul sekali. C, gemuk dan kurus. Ini keberagaman ukuran tubuh. Selain gemuk dan kurus ada juga tinggi dan pendek. Itu ya untuk keberagaman ukuran tubuh. Coba sekarang dilihat pilihan yang A. Yang A itu adalah laki-laki dan perempuan. Berarti itu keberagaman apa? Jenis Jenis kelamin. kelamin. Sekali ada anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Kelamin. Kalau pilihan yang B, anak-anak dan dewasa, itu keberagaman apa ya? Yang tahu keberagaman apa? Manusia. 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 Keberagaman manusia. Ukuran tubuh. Kalau anak-anak dan dewasa, nah itu adalah keberagaman usia. Usia ya, umur usia. Ditulis di belakangnya itu diberi keterangan keberagaman usia. Iya. Nah, nanti kalau ada soal seperti itu lagi biar bisa kalian menjawab dengan tepat. Keberagaman usia. Itu yang B. Sekarang pilihan yang D. Lurus dan keriting. Itu keberagaman apa? Jenis rambut. Jenis rambut. Jenis rambut. Betul sekali. Itu kalian telah mengetahui itu keberagaman fisik ya, keberagaman fisik. Keberagaman fisik itu ada jenis kelamin, lalu ukuran tubuh dan jenis rambut. Itu keberagaman fisik. Selain itu juga ada yang lainnya, misalnya warna kulit juga ada nanti keberagaman fisik. Nah, itu ya warna kulit. Ada yang berkulit sawo matang misalnya, berkulit putih, berkulit hitam. Nah, itu keberagaman jenis kulit ya, warna kulit. Lalu kita lanjutkan nomor berikutnya. Di situ ada paragraf untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Coba sekarang nomor 4 dulu. Aryawan. Melvi Aryawan. Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Alat transportasi terus mengalami kemajuan. Zaman dahulu, manusia bepergian dengan berjalan kaki. Kemudian, manusia mulai bepergian mengendarai alat transportasi tradisional seperti becak dan andong. Seiring perkembangan teknologi, kini manusia telah bepergian mengendarai berbagai alat transportasi bermesin seperti motor, mobil, dan bus. Kalimat utama dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat A pertama. Betul sekali, A pertama. Nah itu ya. Alat transportasi itu terus mengalami kemajuan. Nah itu adalah kalimat utamanya. Nah kalau dulu itu manusia itu bepergian hanya dengan berjalan kaki. Dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu berjalan kaki. Lalu seiring perkembangan zaman sudah ada sepeda. Itu ya, bisa menggunakan alat transportasi darat seperti becak dan andong. Kalau andong itu ditarik hewan ya, kuda itu yang menarik andong. Lalu berkembang lagi, manusia bisa menggunakan kendaraan bermesin seperti sepeda motor, mobil, bus. Nah, itu perkembangan teknologi transportasi. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5 coba Sydney, ada nggak Sydney ini ya? Ada. Oke, Sydney. Alat transportasi berikut yang termasuk alat transportasi
tradisional berdasarkan tersebut adalah D. Becak. D. Becak, betul sekali. Ini ya, sesuai dengan paragraf tersebut. Yang ditanyakan itu adalah alat transportasi tradisionalnya. Selain becak, apalagi itu yang ada di paragraf? Andong. Andong, betul sekali. Nah, kalau bus, motor, dan mobil itu termasuk transportasi apa itu ya? Bermesin. Bermesin atau sudah modern itu ya, sudah bermesin. Nah, itu sesuai dengan paragraf. Berarti becak, andong, mobil, sepeda motor, bus itu termasuk alat transportasi apa ya? Darat. Darat, betul sekali. Alat transportasi darat. Baiklah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. B. Isian. Nah, B. Isian coba Nathan. Nathan, nomor 1 Nathan. Ali berenang di kolam renang yang dangkal atau khusus anak. Ali telah melakukan upaya menjaga diri saat berenang. Menjaga apa? Menjaga keselamatan diri. Betul sekali ini ya. Menjaga keselamatan diri saat berenang di kolam. Ini merupakan salah satu cara menjaga keselamatan diri. Selain berenang di kolam yang dangkal, ada banyak lagi menjaga keselamatan diri seperti yang ada di materi pembelajaran tadi. Ya, itu ada banyak, termasuk ya ini berenang di kolam yang dangkal, apalagi bagi anak yang belum bisa berenang ya. Tapi kalau Nathan ini sudah jago berenang ini Nathan ya. Pernah ikut lomba renang juga ini Nathan. Keren ini Nathan ya. Jadi atlet renang dia. Sip. Tingkatkan terus ya prestasi dalam berenangnya ya Nathan ya. Oke. Oke, sip. Kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2 coba Devon, nomor 2, Pon. Devon, di Devon ini. Devon kayaknya nggak ada. Ada tapi videonya ditutup. Devon nyalain Devon. Mana Devon ini? Devon menghilang, Devon. Devon hilang, Devon. Devonnya kerasan. Makan maling Devon. Ya sudah, kalau Devonnya nggak ada, kita ganti anak yang lainnya. Coba Jocelyn. Randy akan berenang di kolam renang rumahnya. Sebelum berenang, Randy melakukan pemanasan untuk menghindari kram. Betul sekali, melakukan pemanasan. Nah, itu untuk menghindari kram ya saat berenang itu. Kalau sebelum melakukan aktivitas berenang itu, kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kalau setelah melakukan aktivitas berenang, kita melakukan apa? Pendinginan, betul sekali itu ya. Kalau pemanasan sebelum melakukan aktivitas, kalau pendinginan itu setelah melakukan aktivitas. Itu. Sekarang kita lanjut nomor berikutnya.
Davi, ayo Davi, yang mengacungkan jempol. Ada anak perempuan, ada juga anak laki-laki. Anak laki-laki, ada anak perempuan, ada juga anak laki-laki. Kalau Dev ini termasuk anak apa? Laki-laki. Oh, laki-laki, betul. Kalau siapa ya? Kalau Nadine, Nadine ini termasuk anak apa ya? Perempuan. Perempuan. Itu ya bisa membedakan mana anak laki-laki, mana anak perempuan. Terus berarti itu keberagaman berdasarkan apa ya? Kelamin. Jenis kelamin. Kelamin. Betul sekali. Nah, sekarang kita lanjut nomor berikutnya. Coba nomor berikutnya. Naren, Naren. Naren. Ayo, Gede Narendra. Hilang juga ini Gede Narendra ini ya. Naren, hidupin suaranya. Aduh, ya sudah kita ganti anak yang lain. Gak tahu ini Naren kemana? Mungkin pipis. Kalau gitu coba Joy. Ayo Joy. Mana Joy ini? Ayo Joy. Lurus, ikal, dan keriting termasuk keberagaman rambut. Iya betul, jenis rambut itu ya. Ada yang anak berambut lurus, ada anak yang berambut ikal, ada anak yang berambut keriting itu ya. Di sini kebanyakan berambut lurus ini ya. Kalau Pak Oki ini berambut ikal ini. Di sini banyak yang berambut lurus ini ya. Ya semua berambut lurus ini ya. Yang mati-mati videonya ini nggak bisa dilihat. Oke, itu ya keberagaman jenis rambut. Sekarang kita lanjut nomor berikutnya. Coba berikutnya. Jocelyn sudah tadi ya. Jocelyn sudah. Morin. Bacalah paragraf berikut. Ojek secara daring sedang diminati oleh masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan jasa ojek secara daring karena proses pemesanannya yang mudah dan perhitungannya biaya yang lebih transparan. Bahkan ojek secara daring juga menyediakan beberapa layanan selain mengantar penumpang. Oleh karena itu banyak masyarakat tertarik untuk menggunakan. Kalimat utama dalam paragraf tersebut ditunjukkan kalimat nomor 1. 1, betul sekali. Ojek secara daring sedang diminati oleh masyarakat Indonesia. Daring itu maksudnya adalah dalam jaringan gitu ya. Jaringan itu maksudnya ya jaringan internet itu, menggunakan internet. Nah, berarti itu online. Nah, seperti itu ya. Tuh, kalau dulu itu ojek itu ada ojek sepeda dulu. Lalu berkembang ada ojek sepeda motor. Tapi orang untuk menggunakan ojek sepeda motor itu harus datang ke tempat pangkalan ojeknya. Nah, baru bisa naik ojek nanti. Lalu seiring dengan perkembangan teknologi, sekarang sudah ada yang namanya ojek secara daring atau ojek online. Nah, contohnya itu adalah Gejok. Gojek ya. Bukan Gejok ya, Gojek. Nah, itu
contoh ojek secara daring. Nah, kita misalnya ada di rumah, tidak perlu datang ke tempat pangkalan ojeknya, cukup menggunakan aplikasinya itu. Nah, jadi nanti ojeknya yang akan menghampiri, lalu diantarlah ke tempat tujuan. Sekarang itu tidak hanya mengangkut penumpang, ojek online itu atau yang secara daring itu bisa juga mengantarkan makanan. Selain makanan juga bisa mengantarkan paket. Nah, itu ya. Sekarang semakin canggih, semakin modern. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, sekarang coba kalian tuliskan nilai. Oke, bagi lihat nilainya. Oke, dari atas dulu ya. Devon 100, Rio 100, Braden 90, Devon 90, William 100, Naren 90, Lucresia 100, Louis 100, Catherine 100, Nathan 100, Melvi 90, Jocelyn 100, Maureen 100, Michael 100, Dave 100, Jocelyn 100, Nadine 90, Sydney 90. Siapa lagi yang belum menuliskan nilai? Oke. Joy belum menuliskan nilai, Joy. Joy dapat berapa, Joy? Sudah. Felicia tadi sudah ya. Dapat 0. Nggak ngerjain apa-apa. Oh, Joy nggak mengerjakan ya, Joy ini ya. Coba dilihat siapa ini yang belum. Felicia dapat berapa, Felicia? 100. 100 ya. Terus siapa lagi? Mavelyn dapat berapa, Mavelyn? Hilang Mavelyn ini. Nah, itu berarti sudah menuliskan nilai semuanya ini. Oke, sudah menuliskan nilai. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke C uraiannya ya. Ya, untuk menuliskan C uraan. Loh, kok uraan? Uraian. C uraan jadinya. C uraian. Nah, mulai dari nomor 1. Sebutkan 3 contoh upaya menjaga keselamatan diri sendiri saat berenang di kolam. Nah, ini kalian diminta untuk menuliskan 3 contohnya. Di depan tadi pada materi sudah ada banyak ya contohnya ya. Ada 8, berapa itu ya? Tidak salah ada 8 ya. 8. Nah, itu kalian hanya diminta untuk menuliskan 3 saja. Ini ya contoh upaya menjaga keselamatan diri sendiri saat berenang di kolam renang. Misalnya ini, mengenakan pakaian renang. Oh, ini menggunakan kacamata, ini yang kedua. Ya, mengenakan pakaian renang. Nah, menggunakan kacamata renang, ini yang kedua, harusnya yang B ini. Nah, itu ya. Lalu menggunakan pelampung. Nah, pelampung, contoh pelampung itu. Orang dewasa. Sebentar. Contoh pelampung itu apa saja? Ada pembelajaran sebelumnya. Ban pelampung, rompi pelampung, papan luncur. Nah, ada ban pelampung. Ada rompi pelampung. Ada ban lengan pelampung. Nah, ada papan luncur. Nah, itu ya contoh pelampung yang bisa digunakan saat berenang. Lalu ini berikutnya ada pengawasan orang dewasa. Nah, orang dewasa di sini maksudnya adalah saja orang tua kalian. Tuh, orang dewasa. Orang lain. Nah, misalnya penjaga kolam renangnya itu adalah orang dewasa. Lalu menjaga kebersihan air kolam renang. Ini juga termasuk menjaga keselamatan diri. Itu ya. Lalu berenang di kolam renang yang dangkal atau khusus anak. Nah, terutama anak yang belum bisa berenang. Nih, yang belum bisa berenang itu berenanglah
atau sambil berlatih berenang di kolam yang dangkal. Supaya tidak kelelep nanti. Nanti blubuk-blubuk. Nah, gitu nanti. Tidak tenggelam nanti ya. Berikutnya itu, nah ini melakukan pemanasan dan pendinginan saat berenang. Pemanasan ya sebelum berenang, pendinginan ya setelah berenang. Itu. Lalu meminta tolong atau melambaikan tangan jika mengalami kesulitan saat berenang. Itu ya. Tolong lambaikan tangan, jangan malah bilang dada, ya kelelep kamu. Lambaikan tangan dada, ya malah tenggelam. Itu ya, minta tolong ya, tolong, bukan lontong-lontong loh ya. Lontong-lontong nanti kamu dibawain tahu bumbu, tahu lontong nanti, lontong sayur dibawain. Bila lontong-lontong. Nah, saking paniknya sampai salah. Lontong, walah ini jualan lontong ini. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut. Nomor 2. Tulislah keberagaman ciri fisik. Keberagaman ciri fisik itu ada apa saja? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, itu laki-laki dan perempuan. Betul sekali. Apalagi? Ukuran tubuh. Ukuran tubuh, betul sekali. Ada tinggi, pendek, loh kok pendek, pendek, gemuk dan kurus. Nah, ini ukuran tubuh. Lalu ada jenis rambut. Ada lurus, ikal, dan keriting. Ini contoh keberagaman fisik, ciri fisik. Nah, nanti kalian di rumah bisa melihat ciri fisik dari anggota keluarga kalian. Ayah, ibu, adik, atau kakak. Nah, jenis kelaminnya apa, ukuran tubuhnya bagaimana, jenis rambutnya bagaimana, itu bisa dilihat nanti ya. Nah, seperti yang nomor 3 ini, bisa diperhatikan gambarnya tersebut. Nanti kalian tuliskan keberagaman ciri fisik pada anak pada gambar ya. Coba dilihat itu. Ini sudah ditulis yang nomor 2? Sudah. Sekarang kita lanjut nomor 3 ini ya. Di sana ada nama anak yang bernama Dina, Miko, Sasa, dan Doin. Loh, Dion. Nah, itu Dion ya. Sekarang kalian diminta untuk menuliskan keberagaman ciri fisik anak pada gambar. Nih, keberagaman ciri fisik anak pada gambar sebagai berikut. Coba dari yang pertama itu Dina. Jenis kelaminnya apa itu ya? Perempuan. Ukuran tubuhnya? Pendek dan? Gemuk. Kurus itu ya, agak kurus itu ya. Ya, kurus. Jenis rambutnya? Lurus. Anak berikutnya? Miko. Jenis kelaminnya apa itu? Laki-laki. Ukuran tubuhnya? Gemuk dan? Tinggi. Ya, tinggi dan gemuk. Itu ukuran tubuhnya. Jenis rambutnya? Lurus. Itu keriting itu, agak keriting itu rambutnya ya. Itu keriting itu ya. Ini. Nah, itu keriting. Lalu yang berikutnya, Sasa. Jenis kelaminnya apa itu Sasa ya? Perempuan. Tubuhnya bagaimana? Tinggi dan kurus. Betul sekali. Kalau jenis rambutnya? Nah, itu termasuk keriting itu ya. Keriting itu. Bulat-bulat itu rambutnya. Ya. Sekarang anak berikutnya, Dion. Laki-laki. Jenis kelaminnya laki-laki. Lalu ukuran tubuhnya? Tinggi dan kurus. Jenis rambutnya? Lurus itu ya. Ini contohnya. Kalian boleh buat tabelnya. Kalau bisa di screenshot dulu ini. Nanti kalian bisa salin. Laki nggak bisa buat
Ini kupu-kupu sama bunga. Bunga saja bisa. Tuh ya. Nanti saja kalian tulis ini, bisa di screenshot dulu ya, nanti bisa disalin. Sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Penggunaan alat transportasi perlu menyesuaikan jarak. Ada alat transportasi yang digunakan untuk menempuh jarak dekat. Ada juga alat transportasi yang digunakan untuk menempuh jarak jauh. Alat-alat transportasi tersebut memiliki kegunaan sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam menempuh suatu jarak. Sekarang tulislah kalimat utama dalam paragraf. Coba kalian tuliskan kalimat utamanya. Ya, Pak Oki. Sudah? Coba dibaca sekarang semua kalimat utamanya. Penggunaan alat transportasi perlu menyesuaikan jarak. Betul sekali. Penggunaan alat transportasi perlu menyesuaikan jarak. Kalau jarak dekat itu gunakan saja sepeda ya. Kalau jarak jauh bisa menggunakan bus. Ini ya, penggunaan alat transportasi perlu menyesuaikan jarak. Lalu yang nomor 5, mengapa alat transportasi menyesuaikan jarak berdasarkan paragraf tersebut? Transportasi memiliki masing-masing dalam menempuh jarak suatu tempat. Betul sekali itu ya. Karena alat-alat transportasi itu memiliki kegunaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tuh ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam menempuh jarak suatu Itu tempat. tahu nggak cara masuk pinnya? Itu ya. Ini alasannya. Mengapa ada kata tanya mengapa itu berarti menanyakan alasan. Seperti itu. Sudah? Sudah tulis? Belum. Ada yang sudah? Belum. Ada yang belum? Belum. Nah, itu ya pembahasan soal dan pendalaman materi kita pada hari ini. Untuk besok anak yang melakukan tatap muka, ya tatap muka, siapkan peralatannya. Jangan sampai lupa membawa peralatan alat tulis dan juga bukunya. Karena tidak boleh saling pinjam meminjam. Itu ya, untuk menjaga keselamatan diri juga itu. Seperti itu ya Nana. Sudah selesai semua ini? Udah. Kalau sudah, stop, Pak Aki stop, hilang. Nah, gitu. Baiklah anak-anak, untuk pembahasan materi kita hari ini, apakah ada yang bertanya? Tidak. Tidak. Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang bertanya, pendalaman materi dan pembahasan soal kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjutkan lagi. Bagi anak yang PTM, besok jadwalnya Zoom Pak Oki. PTM. Apa? Oki, besok Zoom. Besok Zoom ya. Zoom. Baiklah, sudah ya. Pak Oki akhiri sampai di sini dan besok kita lanjutkan lagi. Selamat siang, berkah dalam anak-anak. Selamat siang berkah dalam Bye bye semua. Bye. Bye. Tetap jaga kesehatan.